Hi again everyone, welcome back again di Old Coins Update. How are you today? Semoga teman-teman mendapati hari yang menyenangkan ya, since kita melihat market start rebound and having a good reaction dari beberapa key level yang kita udah bahas di previous video update untuk USDT dominance, others dominance, dan Bitcoin dominance, serta Bitcoinnya. Ya, masih baik-baik aja teman-teman sekalian. Also terpuruk apakah ini adalah akhir dari segalanya? Ya, sudah kita bahas secara lengkap di previous video update dan juga di penjelasan saya seputar liquidity ya, untuk berbicara soal total 3, kemudian soal 1.7 miliar dolar yang terflush pada tanggal 9 Desember bisa menjadi kondisi yang ya bisa dibilang kondisi bottoming yang cukup ideal ya untuk market keep up with the run atau with the bull run. Saat ini saya mau update 2 koin. Requestnya dari Fikrial Diansyah 4170. Dia bilang LTC kok udah koreksi lumayan dalam, belum pump terlalu tinggi kayak koin Dino lainnya ya, mungkin menarik untuk kita bahas ya. Nih, tak tag dulu orangnya. Kemudian satu lagi saya tertarik dengan Degen karena ini sampai ada 5 orang nih ya yang mentioning soal koin tersebut. Ya, katanya mulai reversal bearish nih, apakah harus cut loss, apa hold aja kalau di spot ya. Ini kan berarti sifatnya kalau yang ini rekomendasi ya. Saya sih nggak bisa jawab yang ininya, cuman saya akan ngomongin dari segi price actionnya ya, harap dimengerti untuk hal tersebut. Jadi kita bakal bahas 2 koin ya, Litecoin and Degen. But before kita ngomongin itu, saya mau kasih update dulu ke teman-teman nih terkait dengan USDT dominance-nya ya, yang kita udah bahas dalam beberapa hari terakhir. Kalau kita cek dari perspektif USDT dominance, so far sih so good. Kalau teman-teman perhatiin di perspektif time frame daily, itu kan beberapa video terakhir saya udah mentioning ya soal kita ngelihat di sini ngebentuk semacam trendline dari previous lower high. Dan memang sih ekspektasi saya kalau bisa dia reject dari situ. Mungkin untuk sekedar memberikan konfirmasi ya kepada teman-teman sekalian. Saya bakal bahas sedikit di sini di weekly outlook ya. Jadi minta izin nih sama teman-teman di SAG. Pada intinya sih saya cuma berpikir kalau misalkan ya USDT dominance, saya berharap bisa rejected dari area trendline tersebut. Dan tentu saja seperti yang saya sampaikan terakhir, kalau saya merasa bahwa ini kesempatan terakhir buat tambah muatan di Bitcoin dominance, which means sudah terjadi ya dalam beberapa waktu terakhir atau lebih tepatnya beberapa hari ini, dan akhirnya kita udah dapat beberapa kondisi yang cukup mendukung seperti USDT dominance sudah mulai reject ya dari trendline atau dari lower high tersebut. Dan dari perspektif others, kita udah ngelihat dia mulai rebound dari exponential moving average 21. Jadi memang so far so good. Kalau misalkan ada yang nanya kayak ini gak ada diskon nih ya, technically diskonnya udah ada gitu kan, cuma tinggal pertanyaannya teman-teman gimana nih, mau manfaatin nggak gitu. Itu percis di video sebelumnya saya ngomongin soal hal itu. Cuman gini ya, kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di depan mata kita. Cuman hari ini dari segi CPI, kalau teman-teman mungkin kebetulan nanya juga ya update seputar CPI, cukup baik ya, cukup baik. Saya menyampaikan di sini penjelasan yang cukup detail terkait dengan CPI dan PPI report, bahwa sebetulnya kalau kita ngelihat CPI kembali naik, itu mengindikasikan kalau sirkulasi uang di sistem sudah bertambah. Apa buktinya ya? Paling gampang teman-teman bisa lihat buktinya itu datang dari 2 hal, yaitu dari US M2 money supply dan reverse repurchase agreement yang secara konsisten itu udah terus turun. So I think ya dari sisi market saat ini, mungkin dengan CPI yang walaupun angkanya naik, tapi dirasa sejauh ini masih sesuai dengan harapan the Federal Reserve, di mana angkanya masih dalam batas wajar. Makanya saya bilang di sini angka CPI itu nggak boleh mengejutkan ya. Kalau angkanya sesuai forecast aja sih, harusnya kita baik-baik aja dan ada possibility untuk market meneruskan rally yang sedang berlangsung. Tapi kalau misalkan angkanya mengejutkan kayak 2,9% atau bahkan 3%, nah itu baru bakal berbahaya sekali. Tapi untuk saat ini saya nggak ngelihat ada challenge dari situ. Bahkan kalau teman-teman cek dari FedWatch Tool ya, kalau kita lihat pada pertemuan nanti di bulan Desember ini, tepatnya sekitar semingguan lagi kalau saya nggak salah, itu angkanya relatif besar ya, atau relatif tinggi malah ya. Udah kayak memastikan kalau The Fed akan pangkas suku bunga lagi pada pertemuan berikutnya.
Dan pas banget 7 hari dari sekarang ya. 7 hari dari sekarang berarti 1 minggu. Minggu depan teman-teman ya. Pada hari Rabu berarti jam subuh tuh di hari Kamis. 96,4% The Fed akan memangkas suku bunga. Itu udah kayak hampir pastilah ya, bisa dibilang udah pasti malah ya, The Fed akan pangkas suku bunga. Saya rasa akan mengikuti projection yang dikeluarkan pada bulan September lalu. Nah, pada pertemuan ini juga nanti The Fed akan ngeluarin summary of economic projection. Nanti pada saat live streaming saya akan coba jelaskan semampu saya supaya teman-teman bisa mengerti ya terkait dengan kondisi tersebut dan apa saja yang perlu diantisipasi sih, kira-kira begitu. Oke, so USD Terminals gimana nih Vin? Ya udah rejected. So far so good ya. Kalau di hourly perspektifnya kita udah lihat juga terjadi market structure shift. Jadi saya pikir ini udah merupakan indikasi yang cukup ideal ya, minimal untuk alts bisa rebound lagi atau segera recovery dari kondisi terpuruknya beberapa hari terakhir. Jadi yang ditanyain tadi itu adalah Litecoin dan Degen ya. Jadi saya udah lihat ya kalau dari perspektif Litecoin. Sebelumnya sih memang sempat ada update ya. Beberapa kali saya sempat follow up di Litecoin. Tapi kalau kita lihat di sini, baru kali ini kita bisa bilang Litecoin relatif oke. Dalam konteks kalau di perspektif time frame weekly-nya, kita ngelihat dia itu sebenarnya sudah successfully break dan close bahkan di atas previous high point ya, yang terbentuk pada 26 Juni 2023. Serta ketika 1 April lalu dia gagal tuh ya, istilahnya create higher high dari Juli 2023. Habis itu kan dia reject konsolidasi, tapi konsolidasinya ngebentuk yang namanya ascending triangle pattern. Kalau kita lihat pada pergerakan dalam 2 hari terakhir, sebenarnya ini adalah bagian dari retest terhadap previous high point ya. Ini saya sempat ada analisis dan kalau kalian lihat respected banget tuh dengan OB yang saya marked up gitu ya. Tapi udah lewat ya teman-teman ya. Kita bahas yang sekarang. Jadi kalau kita lihat posisinya sekarang di mana? Sebenarnya kalau kita perhatiin di perspektif time frame daily, di sini tuh terdapat yang namanya imbalance. Imbalance itu udah diisi ya. Kalau saya tambahin kalau saya tambahin dari sisi exponential moving average, saya pikir di sini kita testing ke EMA 21. Dan daily perspektif, kalau hari ini dia bisa closing dalam keadaan bullish, itu dia ngebentuk yang namanya bullish engulfing. Dari previously kita bisa katakan tuh dengan istilah doji juga ya. Dan itu artinya ada reaction datang dari area imbalance itu. Pada dasarnya sih ini merupakan kondisi yang cukup positif atau relatif positif ya, karena buat sebagian orang mungkin yang menggunakan trendline dia akan merasa wah ini kayaknya breakdown nih dari trendline, tapi kemudian ternyata kayak fake out gitu kan, jadi dia bisa balik lagi main di atas trendline-nya. Ada kondisi seperti itu yang bisa teman-teman tambahin. Ada juga kalau kita bilang wah ini selling pressure kuat banget nih, harusnya masuk fase koreksi lebih jauh ya, tapi kan biar gimana pun kita bisa bilang kalau ini adalah koreksi atau retest terhadap previous resistance. Kalau kamu nggak lihat di time frame daily, kamu bisa lihat di time frame 4 jam ini benar-benar rapi. Resistance, and then hold di situ. Ya, sementara sih kalau dari perspektif time frame 1 jam yang kita dapatin dia mengalami market structure shift. Tapi naiknya masih poco-poco, teman-teman. Ya, tuh masih poco-poco banget. Poco-poco maksudnya gimana, Vin? Ya, turunnya kencang. Menciptakan lower low. Walaupun sesaat ya, makanya saya bilang ini kayaknya liquidity sweep deh. Dia cuma nge-grab liquidity yang ada di bawah supaya bikin market kembali panik. Abis itu baru liquidity itu digunakan dan dibeli atau dimanfaatkan lah oleh para whales-nya sehingga mereka bisa melakukan akumulasi kembali. Dan so far reaction-nya adalah created higher high ya on the hourly perspective atau time frame hourly. Dari sini sebenarnya gimana nih kira-kira follow up-nya? Ya saya pikir sih kalau Litecoin mungkin ya bisa aja dia kembali pullback and retest terhadap internal order block-nya before the next rebound, which means kalau teman-teman merasa oh ini kayaknya reversalnya nih ya, I think you can use this range ya sebagai area yang menarik untuk kalian manfaatkan. Kalau misalkan dia pullback ke situ dalam keadaan yang korektif, coba lihat lagi di kisaran 108 sampai 110 bisa nggak tuh ya dia ketahan di situ. Kalau di situ terus teman-teman lihat, wih ada candle reaction nih, atau ada candle rejection kayak berupa bullish engulfing atau mungkin pin bar, saya rasa itu bisa dipertimbangkan sih untuk dimanfaatkan ya. Ya karena biar gimana pun kalau kita lihat overall-nya kita berada di area yang sangat-sangat krusial bagi LTC. Kalau dia bisa pertahankan, ya ini harusnya bisa jadi berpotensi area higher low yang cukup proper ya buat LTC. Plus tambahannya di sini dia rebound bukan cuma sekedar SNR ya. Saya rasa ini juga menyerap
liquidity dari order block yang tersedia di kisaran 100 sampai 103 dolar. Tambah itu level psikologis $100 bulat gitu kan. Mudah-mudahan dia bisa ketahan di situ. Mudah-mudahan. Oke, that's for LTC. Semoga cukup clear. Ya, DGen di sini ya, nanyanya dia spot. Saya terus terang kalau ngecek ya, nih teman-teman sekalian ya. Jadi saya nggak ngelihat adanya reversal sih. Jadi kalau misalkan dibilang kayak kok bahas DGen kok price actionnya mulai reversal ke bearish, apakah harus cut loss? Kalau cut loss itu artinya kamu ngebeli di sini kan? Ya, kamu ngebeli di sini nih. Ya, ini kamu ngebeli di sini. Pertanyaannya why? Ya, ini udah lumayan tinggi gitu loh. I mean, kalau kalian memanfaatkan DGen, at least kenapa sih nggak dimanfaatin pada saat dia dalam keadaan retracement gitu ya? Ini kalau kamu lihat keseluruhan kan bottom to the upside, kan kira-kira begitu. Kita bisa bilang kayak begini. Oke, lebih kurangnya begini. Tambahin Fibonacci retracement. Dapatnya pas di 62 sampai 79%. Dia coba untuk holding di situ. Dan kemudian kalau dilihat-lihat di sini itu terdapat trend line yang juga terbentuklah si inverted head and shoulders ini. A break and a retest, and then dia naik. Create base di sini, atau create bull flag, atau create falling wedge, and then the next rally. Nah, sekarang kamu bisa bilang apakah ini dalam keadaan bearish? For me personally, I don't think so ya. Sementara saya ngelihat masih ada harapan lah untuk DGen ini tetap bisa dalam keadaan bullish. Bahkan yang lebih menarik ya, kalau kamu perhatiin di sini, ini ibaratnya nih, Vin, gue kalau mau cut loss gimana? Ya pertimbangannya area ini sih kalau menurut saya. Ya maybe around this range ya, nih. Yang ini nih, saya zoom in tuh. Kisaran 0,01510 ya, atau kita buletin aja 0,015 deh tuh. Beda-beda tipis gitu kan, tinggal tambahin sedikit box biar teman-teman ngerti kalau ini adalah range area yang cukup krusial bagi si DGen. Dan so far dia holding di sini, lalu dia breakdown. Setelah dia breakdown dia kan nggak pernah balik lagi tuh ke situ. Baru ini dia flip areanya, dan technically kalau di perspektif daily kita juga testing terhadap area imbalance. Jadi ini ada confluence di situ. Oke? Memang yang menjadi concern adalah kalau kamu lihat dari perspektif time frame yang lebih kecilnya, ini memang terkesannya dia break nih dari support resistance. Maka kalau mungkin ya tambahan dari saya, coba pertimbangkan dulu before kamu cut loss. Kamu lihat di sini dia bisa nggak ngeklaim itu. Ya, kalau dia nggak bisa ngeklaim area ini, nah itu bakal jadi concern buat teman-teman. Apa sebaiknya gue size down gitu ya? Apa sebaiknya saya kurangin size? Karena kalau dia bisa klaim SNR itu, artinya apa yang terjadi di sini, ini hanyalah sebuah kondisi yang dinamakan dengan istilah deviation. Atau bisa dibilang liquidity sweep, atau bisa dibilang, atau biasa dibilang dengan liquidity grab. Bisa antara berbagai penamaan itu gitu ya. Pada dasarnya yang terjadi adalah dia men-sweep liquidity dari buyers sehingga stop out atau kena stop loss, atau mungkin mereka panic selling. Apalagi kalau tadi ngecek dari data yang ada di kayak futures gitu ya. Misalnya begini. Apa nggak ngeri gitu kan ngelihatnya? Kan terkesannya dia sedang dalam keadaan hard downtrend. Tuh. Ya kan? Terkesannya dia dalam keadaan hard downtrend. Padahal kalau kamu zoom out ngelihat dari perspektif chart yang lebih penuh, yang saya dapati justru ini adalah part of the correction. Nah, kalau ini part of the correction, why you should have panic ya? Kenapa kamu harus panik? Kenapa harus panik? Ibaratnya kayak gitu. It's just a test on 50% retracement, tepat di kisaran 0,014 dolar, confluence dengan support resistance di kisaran 0,015 dolar, dan on the daily perspective, kalau dia bisa closing dalam keadaan bullish engulfing aja, saya rasa ini mengkonfirmasi adanya potensi development dari terbentuknya semacam falling wedge atau semacam bull flag. Dari segi chart pattern ini harusnya continuation, tinggal sabar nunggu sampai dia mengalami breakout, dan artinya akan ada potential continuation on DGen. Kira-kira begitu. Nah, cuman again ya, if you feel not confident holding, mungkin kamu belinya ketinggian atau gimana, saran saya, ya ini bukan saran finansial ya, tapi saran sebagai teman. Kalau saya punya teman yang kayak gitu, saya akan bilang sama dia begini. Lu ngerasa nggak tenang bro, ya kalau lu ngerasa nggak tenang, mendingan lu cut sebagian. Gitu ya, kamu minimize, coba review lagi berapa kira-kira size yang pantas untuk kamu resikokan di situ. Itu aja.
Ya minimal kan udah ngerasain tuh ya, floating, minus, aduh ya, keringet dingin, tiap pagi bangun ngecekin handphone, udah ngerasain tuh. Nah, jadi kamu tahu dong, dengan size yang kamu punya saat ini, berarti kamu udah agak gelisah. Kalau kamu gelisah, yang kamu lakukan adalah size down. Ya, cut sebagian, minimizing resiko, buang sebagian, atau hold sebagian. Simpelnya kayak begitu. Oke, so itu yang saya bisa update seputar Degen dan juga Litecoin. On Degen, personally, I think it is still bullish ya. As long dia bisa maintain di atas support resistance $0,015 itu, saya pikir ini oke. Tapi bukan berarti ya koreksinya selesai di sini, karena kita butuh validasi reversal yang proper dari time frame lebih kecil. Lalu untuk Litecoin tadi, kalau saya bisa ambil kesimpulan, it's just part of the retest dan kita ada di level area yang cukup krusial, dimana kalau bisa dipertahankan oleh Litecoin, I do believe we could see Litecoin creating a higher high, ya, on current progression, kira-kira begitu. Okay, so yeah, everybody, it's gonna be the update for altcoins today. Thank you very much guys for paying attention. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Saya sudah menantikan ya kita ketemu di live streaming. Perhaps besok ya, pada tanggal 12 Desember kita akan mengadakan live streaming di YouTube channel ini. So stay tuned, don't forget to give me a subscribe ya. Don't forget to subscribe the channel and hit the like button. Itu aja. Okay? God bless everyone. I'll see you guys again in the next update. Cheers. Bye bye guys.